Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suwanti. NIM saya 8775260077. Saya berasal dari UPBJJ Medan. Hari ini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap dengan kelas 4 pada mata pelajaran IPAS dan kelas 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Nah, hari ini kita belajarnya digabung dulu ya nak, kelas 4 dan kelas 5. Kenapa Bu digabung belajarnya? Iya, karena guru kelas 4 tidak dapat hadir ke sekolah hari ini karena sedang ada keperluan. Jadi ibu mau hari ini kita belajarnya dengan baik, tertib dan rapi ya nak. Bisa? Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kelas 4, ada nggak temennya yang nggak datang hari ini? Oh, hadir semua, bagus. Kelas 5 ada teman yang nggak datang hari ini kira-kira? Hadir semua juga, bagus. Berarti anak-anak ibu sekolahnya pada rajin-rajin, pinter ya kan? Sekarang ibu mau kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa dulu ya. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya, ibu mau coba anak ibu dari kelas 5, satu orang aja, pimpin doanya coba nak. Oke, doa selesai. Nah, ibu ke kelas 4 dulu ya, sebentar. Coba ibu mau nanya nih sama yang kelas 4, kira-kira masih ada nggak yang ingat sama pelajaran sebelumnya? Semalam belajar apa, kemarin belajar apa, masih ada yang ingat? Ingat semua, pinter. Belajar tentang apa nak? Belajar tentang makhluk hidup. Oke, bagus ya kan? Nah, hari ini kelas 4 akan belajar tentang zat dan benda. Nah, tujuan pembelajarannya nanti setelah belajar ini kalian bisa mengetahui wujud zat dan mengetahui perubahan zat-zat. Oke, nah sekarang yang kelas 5 nih, kira-kira masih ada nggak yang ingat pelajaran sebelumnya tentang apa? Bahasa Indonesianya, pelajaran sebelumnya tentang apa? Ada yang ingat? Oh, tentang imbuhan. Oke, bagus, masih ingat semua kan? Nah, jadi hari ini yang kelas 5 akan belajar tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, tujuan pembelajarannya nanti setelah belajar tentang ide pokok ini, kalian bisa mengetahui tentang ide pokok, jenis-jenis ide pokok dari suatu paragraf. Oke, jadi karena hari ini kelas 4 belajarnya tentang zat dan benda, sedangkan kelas 5 belajar tentang ide pokok, ibu mau nanya dulu nih, kira-kira benda di sekitar kita atau benda yang ada di sekeliling kita bisa tidak kita jelaskan menggunakan paragraf yang ada ide pokoknya? Bisa tidak? Iya, bisa. Benda-benda di sekitar kita atau zat-zat yang ada di sekitar kita bisa kita jelaskan dengan menggunakan paragraf yang ada ide pokoknya. Nah, jadi sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, ibu mau anak-anak ibu sekarang duduknya secara berkelompok. Coba yang kelas 4 berkelompok dengan temannya, yang kelas 5 juga berkelompok dengan temannya. Coba duduknya secara berkelompok dulu ya. Nah, setelah dibagi kelompok kayak gini, ibu mau kelas 4 coba kalian perhatikan gambar-gambar benda-benda yang ada di buku serta perubahan zat-zat yang ada di buku. Coba kalian perhatikan dulu sama teman kelompoknya. Nah, yang kelas 5 ibu mau kalian coba baca teks yang ada di buku yang judulnya Dari Pedagang Asongan Hingga Pemilik Perusahaan. Dibaca bersama temannya ya. Nah, yang kelas 4 sudah diperhatikan benda-bendanya dan zat-zatnya? Oke, sudah. Ini kelas 5 coba udah dibaca teksnya yang ada di buku. Oke, udah juga. Nah, sekarang ibu mau kalian kerjasama bersama kelompoknya. Untuk yang kelas 4, ibu mau kalian mencari tahu perubahan zat apa saja yang ada. Nah, sedangkan kelas 5, ibu mau kalian mengidentifikasikan atau mencari tahu ide-ide pokok yang ada pada paragrafnya. Nah,
Nanti setelah kalian cari bersama teman kalian, kalian tulis jawabannya di kertas yang ibu kasih. Bisa? Oke, coba dikerjakan dulu ya nak. Oke, untuk yang kelas 4 udah ada yang siap kerja kelompoknya nak? Yuk, kalau ada yang udah selesai bisa dibacakan hasilnya di depan kelas. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya di depan. Nah, teman-teman yang lain ada yang memberi tanggapan nggak untuk teman yang di depan? Iya, bagus sekali ya hasil yang mereka berikan atau hasil yang sudah mereka cari itu sudah sangat baik, dimana ada 3 jenis bentuk benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, perubahan wujud benda juga ada 6, yaitu membeku, menyublim, mengembun, mengkristal, mencair, dan menguap. Nah, sekarang ibu jelaskan sedikit dulu ya nak, apa itu perubahan wujud zatnya. Yang pertama tadi ada membeku. Membeku itu adalah perubahan wujud zat dari benda cair ke benda gas. Contohnya seperti es batu. Kalian pernah nggak bikin es batu? Iya. Nah, es batu itu kan awalnya benda cair. Kita taruh air dalam kulkas yang lama-kelamaan akan menjadi es. Lama-lama dia menjadi benda padat. Iya. Yang kedua ada menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contohnya apa? Kalian pernah lihat kapur barus? Ya. Kapur barus yang awalnya besar lama-kelamaan menjadi kecil, itu ya perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Yang ketiga ada mengembun. Mengembun itu adalah perubahan benda gas menjadi benda cair. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya itu adalah embun di pagi hari. Pernah lihat embun nggak? Titik-titik air di daun kalau pagi hari itu, nah itu namanya embun. Itu adalah proses perubahan bentuk benda gas menjadi benda cair. Nah, yang keempat ada mengkristal. Mengkristal itu adalah perubahan wujud benda gas ke benda padat. Contohnya apa? Kalian bisa lihat di botol-botol madu yang kelamaan dia yang makin lama, semakin lama dia akan timbul gula-gula di dalam botolnya. Itu adalah proses mengkristal, yaitu perubahan benda gas ke benda padat. Nah, yang kelima ada mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat dari benda padat ke benda cair. Contohnya apa? Sama seperti es batu tadi. Kalau tadi es batu yang mau kita bikin adalah perubahan wujud zat dari cair ke padat. Nah, kalau mencair, es batu yang masih keras lama-kelamaan akan mencair. Itu adalah proses perubahan wujud zat mencair. Yang terakhir ada menguap. Apa itu menguap? Iya, menguap adalah proses perubahan wujud benda cair menuju benda gas. Contohnya apa? Kalian pernah lihat nggak ibu kalian kalau lagi merebus air? Nah, di atas air atau di atas wadahnya itu ada seperti asap-asap. Nah, itulah dia namanya menguap dari benda cair menuju benda gas. Ada uapnya. Ya, sekarang yang kelas 5 nih, ada yang udah selesai belum kerja kelompoknya? Yuk, coba dibacakan hasilnya di depan kelas. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temennya yang udah berhasil membacakan hasil kerja kelompoknya. Teman-temannya ada yang mau menanggapi nggak? Oke, bagus sekali. Nah, jadi ide pokok itu ada 2 jenis, ya kan? Yang pertama deduktif, yang kedua adalah induktif. Di mana deduktif adalah paragraf dengan ide pokok yang berada di awal paragraf. Nah, sedangkan induktif adalah ide pokok yang berada di akhir paragraf. Oke, berarti anak-anak ibu hari ini udah pinter-pinter, udah ngerti sama materi pelajarannya semua, ya kan? Bagus semuanya. Nah, karena anak-anak ibu sudah pandai-pandai dan pintar-pintar, ibu mau kalian coba kerjakan soal yang ada di buku.
Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk kelas 4 dan kelas 5. Coba kalian kerjakan dulu soal yang ada. Nah, karena hari ini anak-anak Ibu udah pinter-pinter nih, udah bisa kerja kelompok dengan baik, sudah bisa menjawab soal dengan baik, berarti anak-anak Ibu udah paham dengan materi hari ini ya. Jadi yang kelas 4 ada berapa jenis benda? Iya, ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ada berapa proses perubahan wujud benda? Iya, ada 6, yaitu ada membeku, menyublim, mengembun, mengkristal, mencair, dan menguap. Pinter. Nah, untuk yang kelas 5, belajar apa kita hari ini berarti, nah? Iya, belajar tentang ide pokok. Ada berapa jenis tuh ide pokoknya? Iya benar, ada 2, yaitu deduktif dan induktif. Dimana deduktif adalah ide pokok yang berada di awal paragraf, sedangkan induktif adalah ide pokok yang berada di akhir paragraf. Pinter sekali. Jadi hari ini pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini ya. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau anak Ibu salah satunya dari kelas 5 yang memimpin doa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.